Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih Krian wilayah Bitung 13. Perenungan firman Tuhan saat ini merupakan perenungan gereja Maksud Injili di Minahasa. Panjang minggu berjalan mulai tanggal 18 hingga tanggal 24 Mei tahun 2025 yang terambil dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya. Dengan tema bulanan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus mendorong orang percaya berdamai dengan segenap ciptaan Allah. Dan tema mingguan, berbahagialah dan kuduskanlah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Allah kekal Bapa di dalam kerajaan sorga, karena Engkau terus yang menuntun hidup dan kehidupan. Terlebih ya Tuhan, kesempatan ini melalui YouTube channel Marturia Kasih, kami hendak kebenaran. Kami mohon Tuhan, Kau berkati kami, berkati media ini sebagai sarana pemberitaan firman. Biarlah kami berkesempatan melihat dan mendengar pemberitaan melalui media. Pokoknya berkati kami semua, supaya kami boleh mendapatkan berkat lewat media. Dan berkati juga hambamu dan semua yang berkenan untuk melihat media YouTube channel ini, sehingga boleh menjadi berkat dalam hidup. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Kita akan membacakan Alkitab yang terdapat dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Lembaga Alkitab memberikan judul atau perikop Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja sama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu.
Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka memerintah sebagai raja sama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Yang untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema bulangan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus mendorong orang percaya berdamai dengan segenap ciptaan Allah. Dan tema mingguan, berbahagialah dan kuduslah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan. Tentunya alasan pemilihan tema kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata bahagia sebagai suatu keadaan, pikiran atau perasaan kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin. Sementara kudus artinya suci, murni terpisah dari yang jahat. Dengan demikian, bahagia dan kudus menyatakan hidup yang penuh damai, sejahtera, dan tentram karena tidak terikat dalam dosa yang adalah kuasa jahat. Di era yang semakin canggih ini, semua orang ingin menikmati kehidupan yang berbahagia dan kudus, terpisah dari yang jahat. Tetapi, tuntutan hidup yang semakin meningkat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan sebagainya, terkadang dapat membuat orang tertekan, frustasi, tidak berbahagia, dan juga sulit menjaga kekudusan hidupnya. Teks bacaan minggu ini menuntun kita dengan tema berbahagialah dan kuduslah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan. Untuk memahami apa yang dimaksud oleh bacaan ini dengan orang yang berbahagia dan kudus itu, kitab Wahyu kepada Yohanes ditulis pada akhir masa pemerintahan Kaisar Domitianus, yaitu sekitar tahun 90 sampai 95 Masehi. Kitab ini adalah kitab terakhir dalam kitab-kitab Nabi, kitab-kitab Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Nama kitab ini dalam bahasa Yunani disebut Apokalipse, artinya wahyu penyingkapan dan penyayang. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Penulis memperkenalkan dirinya sebagai Yohanes, yang menuliskan surat ini pada 7 jemaat di Asia, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ada 2 fakta yang harus diperhatikan untuk memahami pesan Wahyu. Pertama, gereja yang dialamatkan si pengarang sedang menderita penganiayaan oleh negara. Dan kedua, akhir dunia diharapkan akan segera terjadi. Wahyu pasal 20 ayat 1 hingga ayat 6 ini menggambarkan serangkaian penglihatan yang dimulai dengan lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Itu bisa kita lihat di ayat 1. Malaikat itu menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis atau Satan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya dan melemparkannya ke dalam jurang yang kemudian ditutup dan dibentaikan. Kata menangkap dalam
Yunani extra dan mengikat dalam bahasa Yunani edesen, menyatakan bahwa iblis atau kuasa jahat itu akan dikalahkan oleh malaikat Allah. Dua kata kerja ini menegaskan bahwa hal itu pasti terjadi. Itu bukan suatu pengandaian. Iblis atau kuasa jahat itu tidak besar kuasanya, sebab malaikat Allah saja mampu mengalahkannya setelah ditangkap dan diikat. Iblis dibuang ke jurang maut. Dalam bahasa Yunani itu Abydos, yang mengacu pada dunia bawah, tempat roh-roh jahat dan yang tidak taat menanti untuk dihakimi. Itu akan berlangsung selama 1000. Kata 1000 tahun disebutkan 5 kali dalam perikop ini dan ada beragam tafsiran mengenai kata tersebut. 1000 tahun dimungkinkan menunjuk kepada kemenangan atas iblis, kemenangan yang total, sebab makna 1000 tahun itu bukan hanya sekedar dimengerti dari segi waktu, tapi juga bermakna completeness, kegenapan, kelengkapan, dan kesempurnaan. Tujuan dikalahkannya iblis di sini adalah supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. 1000 tahun ini juga diwarnai oleh sebagian orang Kristen sebagai periode literal yang di dalamnya terdapat situasi damai dan makmur yang akan terjadi selama 1000. Sebagian lagi menafsirkan secara simbolik dan tidak membatasinya dalam kurun waktu tertentu. Ini menunjukkan waktu menurut perhitungan Allah. Bukan perhitungan manusia, namun jika diperhatikan lebih mendalam, 1000 merupakan hasil dari 10 pangkat 3. 10 menunjuk pada penggenapan dan 3 sering diartikan dengan kudus sehingga lebih jelas. Dipahami bahwa 1000 tahun merujuk pada masa penggenapan janji kudus dari Allah bagi orang-orang benar tetap setia mempertahankan imannya kepada. Dalam ayat 4 hingga ayat 6 berbicara tentang keadaan orang-orang yang tetap memelihara kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka disebut berbahagia dan kudus karena mereka dibangkitkan, diberi kuasa untuk memerintah bersama Kristus dan menjadi imam-imam Tuhan Allah dan hidup kekal bersama Tuhan Allah. Penjelasan demikian dalam ayat 4 menggambarkan tahta-tahta dengan orang-orang duduk di atasnya yang merupakan orang-orang dengan kuasa untuk menghakimi, dalam bahasa Yunani Rima. Lalu jiwa-jiwa orang-orang yang mati karena kesetiaan mereka pada Yesus dan firman Allah hidup kembali, dalam bahasa Yunani dan memerintah, dalam bahasa Yunani hebat bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Penglihatan ini menyatakan suatu pembaruan total dalam kehidupan orang-orang yang setia kepada Allah. Mereka hidup kembali, kata Yunani esesan, balik, hidup menjadi hidup. Resurrected life for the body and eternal life for the soul. Kehidupan yang dibangkitkan untuk tubuh dan kehidupan kekal bagi jiwa. Mereka juga tidak lagi menderita sengsara dan ditindas oleh kuasa-kuasa dunia, tetapi akan diberi kuasa untuk menghakimi dan memerintah bersama Kristus. Perhatikan nama Yesus dan Kristus yang digunakan secara terpisah. Nama Yesus cenderung merujuk pada kehidupannya di dunia, sementara nama Kristus dalam bahasa Yunani Christos, the Messiah, the Christ, merujuk pada kemuliaannya setelah kebangkitannya
kuasa dan kemuliaannya bersama Kristus akan dikaruniakan. Kepada mereka yang setia, sekali lagi diberi penegasan 1000 tahun. Ayat 6 menyatakan bahwa mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Mereka bukan hanya menjadi pemimpin duniawi, tetapi juga pemimpin spiritual. Sebagai imam-imam Allah dan Kristus, dalam bahasa Yunani, Hiereis tou Theokai tou Christos. Peran tersebut dilaksanakan secara bersama dengan peran pemimpin dunia bersama Kristus. Jika kita perhatikan, kedua peran tersebut dilakukan bersama dengan Allah dan Kristus. Artinya, dalam mengerjakan peran tersebut, mereka mengerjakannya sesuai dengan kehendak Allah dan Kristus. Dengan demikian, sesungguhnya yang memerintah dan melayani, yang berkuasa hanyalah Allah di dalam Kristus. Kuasa jahat, iblis, benar-benar tidak ada di sini. Hanya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Pemerintahan Kristus bersama orang percaya juga memiliki makna bahwa ada pengharapan yang tinggi bagi orang yang tetap bertahan dalam kesetiaan kepada Allah di dalam Kristus. Dalam ayat 5 dan 6 menyebutkan tentang kebangkitan pertama. Bahasa Yunani Anastasis Eprot, dan kematian yang kedua yaitu dalam bahasa Yunani Theoteros Thanatos. Kebangkitan pertama di sini berkaitan dengan hidup kembali seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di ayat. Orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama dikatakan berbahagia dan kudus. Kata berbahagialah diterjemahkan dari kata Yunani makarios yang berarti blessed, diberkati, happy, berbahagia, berlaki, beruntung. Sementara kata kudus diterjemahkan dari kata hagios yang berarti holy, yaitu kudus atau suci, pur, murni, consecrated to the God, dikuduskan bagi Allah. Artinya mereka berbahagia, diberkati, dikuduskan bagi Tuhan Allah. Sementara kematian yang kedua dijelaskan lebih rinci dalam Wahyu pasal 20 ayat 14. Kematian kedua terjadi pada saat penghakiman, ketika semua yang berdosa dilemparkan ke dalam lautan api. Dalam bahasa Yunani Limentopuros. Kematian yang kedua ini tidak berkuasa atas orang-orang yang tetap setia. Artinya mereka tidak akan binasa, melainkan mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya mereka disebut berbahagia dan kudus. Makna dan implikasi kita. Pertama, jahat yaitu iblis akan benar-benar dikalahkan. Dia tidak memiliki kuasa apapun, hanya Tuhanlah yang berkuasa. Orang percaya tidak perlu takut pada si jahat dalam berbagai bentuk kejahatannya, sebab semua akan dikalahkan dengan kuasa Tuhan Allah. Yang kedua, konsep kebahagiaan orang percaya tidak terletak pada harta duniawi, melainkan pada persekutuan dengan Yesus Kristus, apapun situasinya. Sebab orang yang menjaga kekudusan hidup dengan setia dan mempertahankan iman akan berbahagia karena mendapat bagian dalam kebangkitan. Mereka akan hidup diberi kuasa untuk menghakimi. Mereka akan hidup diberi kuasa untuk memerintah dan melayani bersama Allah dan Kristus serta hidup kekal. Ini bukanlah sebuah dongeng belaka, tapi kepastian iman. Artinya, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian membuka jalan bagi semua orang percaya. Bukan hanya kebangkitan tubuh fisik, tetapi juga kebangkitan jiwa.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu, Allah kekal Bapa di dalam kerajaan sorga, karena Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami kebenaran firman. Mohon Tuhan, apa yang telah kami baca dan di dalamnya kami akan renungkan dalam kehidupan. Mohon Tuhan pertolongan-Mu, kiranya Engkau tetap menolong kami, memampukan kami untuk melakukan segala ketetapan-ketetapan-Mu yang sesuai dengan kehendak firman. Manakala kami diperhadapkan dengan tantangan cobaan, godaan, kami merasakan kami bahwa Tuhan yang terus menopang dan menyertai. Jika kami diperhadapkan dengan permasalahan hidup, Tuhan Engkau memampukan kami. Jika dipermasalahkan dengan tantangan iman, Tuhan kiranya Engkau kokohkan iman, sehingga kami terus berpegang teguh dan terus bersandar kepada iman kepada Tuhan sebagai Tuhan Yesus Juru Selamat. Berkati kami semua, Bapak-Mu, dan bagi pemirsa, jangkau, siaran Engkau, Marturia yang Kau berkati juga mereka Tuhan, mereka semakin rindu untuk mengerti dan belajar segala totalitas kehidupan kami, aktivitas hidup kami, serahkan ke dalam tangan-Mu, kasih dan terus menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Amin.